Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak soleh dan soleha, semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di volume kubus, kita masuk di halaman 104. Kita akan mempelajari tentang volume kubus. Oke. Kalian harus simak dulu video ini sampai selesai dan jangan di skip karena ini penting banget. Kenapa penting? Karena ini adalah rangkuman dari halaman 105 sampai 109. Lumayan banyak kan? Oke, karena ini lumayan padat, jadi kalian boleh sambil nyemil, makan dan lain sebagainya biar enjoy. Nah, masih ingat tentang volume balok? Volume balok itu rumusnya apa? Kalau volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Ini balok. Kalau kubus ada yang tahu? Oke. Kalau di buku paket kalian 105, kubus itu merupakan balok yang semua rusuknya panjang atau lebar atau tingginya itu sama. Yang mana panjang? Ini. Oke, perhatikan. Ini adalah panjang. Berapa panjangnya? 4. Yang ini lebar. Lebarnya 4. Tingginya berapa? 4. Tingginya 4 ya. Oke. Berarti sama nggak panjang, lebar, sama tingginya? Sama kan? Nah, jadi itu perbedaan dari balok sama kubus. Sama-sama memiliki panjang, punya lebar, punya tinggi. Hanya saja kalau balok itu panjang, lebar, tingginya itu berbeda. Sedangkan kalau kubus itu panjang, lebar, tingginya itu sama. Makanya rumus kubus, rumus mencari volume kubus itu adalah S kali S kali S, atau kita sebut dengan rusuk kali rusuk kali rusuk gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi ini adalah rumus mencari volume kubus. Kalau sampai sini paham, berarti coba kita lihat di halaman 105 di contoh 5.4 itu memiliki rusuk kubus adalah 4. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, P volume sama dengan S kali S kali S. Artinya P sama dengan L sama dengan T. Panjangnya 4 dikali lebar 4 dikali S. T tinggi ya, berarti 4. Hasilnya adalah 4 kali 4 berapa? 16 kali 4 64. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, di halaman 106 kalian boleh lihat, cek lagi. Oke, kita lihat di bagian C. Bilangan 64 termasuk bilangan kubik, yaitu 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4, atau 4 pangkat 3 ya, dibacanya 4 pangkat 3. Nah, setelah itu ditanya nih, apakah volume kubus merupakan bilangan kubik? Mari kita lihat di sini ya. Di sini kita cari dulu panjangnya. Panjangnya 1, 2, berarti 2, betul.
lebar 1 2, tinggi 1 2. Nah, berarti satuannya adalah 2. 2 kali 2 kali 2 masuk ke rumus volume kubus S kali S kali S. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 2 pangkat 3, itu 2 pangkat 3 adalah 8. Oke. Untuk selanjutnya ini kita hitung lagi P nya 1 2 3 tulis di sini, lebarnya 1 2 3 tulis sini, atasnya juga 1 2 3 3. Oke, hasilnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 hasilnya 27 ya. Lanjut, untuk satuannya adalah 3 ya. Kita ke contoh berikutnya, kita hitung lagi panjangnya 1 2 3 4, terus lebarnya 1 2 3 4, tingginya 1 2 3 4. Oke, 4 kali 4 16 kali 4 itu hasilnya 64. Sampai sini paham? Untuk satuannya berarti adalah 4. Untuk satuannya berarti hasilnya adalah 64. Untuk satuannya adalah 4. Sampai sini paham? Nah, karena paham ya, Ibu zoom lagi. Kelihatan? Oke, berarti kita fokus ke halaman selanjutnya. Di halaman masih dengan 106 di 5.5. Ini kan volume kubusnya kita tidak tahu. Berarti kita hanya tahu adalah tingginya 9 cm. Kita nggak tahu lebarnya, kita nggak tahu panjangnya. Berarti perbedaan dari kubus sama balok, kalau balok itu angkanya panjang lebar tingginya berbeda, kubus itu gampang banget, udah pasti sama, berarti panjangnya 9, lebarnya 9. Makanya di sini volume kubusnya 9 pangkat 3 atau 9 kali 9 kali 9 cm kubik, 729 cm kubik. Hasilnya seperti itu. Berarti kita lihat di berikut pangkat 3 dari 10 bilangan asli. Ini adalah 10 bilangan asli yang harus kalian ketahui, atau boleh kalian hafal, karena ini berguna banget untuk kedepannya. Ini 1 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, 4 pangkat 3 itu 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3 353, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 itu 729, dan 10 pangkat 3 adalah 1000. Sampai sini paham? Ini adalah 10 bilangan asli pertama. Tapi Ibu nanti akan kasih rumus yang paling mudah untuk kalian pahamin. Kita masuk ke contoh 5.6. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ini, Ibu mau tanya dulu nih, tahu nggak kira-kira hasil dari, kalau Ibu hapus, akar dari 1331 ini pangkat 3 ya, tahu nggak hasilnya berapa? Terus 2 akar dari 2197, ini bacanya akar ya, pangkat 3, berapa hasilnya? Akar dari 8000 pangkat 3, tahu nggak hasilnya berapa? Kalau seandainya ini Ibu hilangin, Ibu hilangin ya. Nah, untuk masuk ke tahap ini kalian harus perhatikan dan cermati dulu, dan jangan di skip. Oke. Tadi Ibu akan kasih tahu dulu, ada hal yang harus kalian ingat, yaitu angka
0,1469, karena ini berada di angka belakang ya. Nanti Ibu jelasin kenapa ini bisa ada di belakang, kalian simak dulu. Selanjutnya Ibu akan tulis angka di depan. Angka di depan atau angka depan seperti 10 bilangan pertama, kalian boleh lihat di halaman 106, tapi Ibu salin lagi di sini. 1 pangkat 3 itu adalah 1, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 3 pangkat 3 itu adalah 27, 4 pangkat 3 itu adalah 64, 5 pangkat 3 itu adalah 125, 6 pangkat 3 itu adalah 216, 7 pangkat 3 itu adalah 343, 8 pangkat 3 adalah 512, 9 pangkat 3 itu 729, 10 pangkat 3 adalah 1000. Oke, ini Ibu akan kurungkan dulu karena ini adalah angka yang ada di depan. Nah, setelah Ibu menyalin ini, maka Ibu akan membuat satu lagi catatan khusus. Catatan khusus ya. Pertama itu untuk ribuan, puluhan, dan ratusan akan ada 2 digit ya. Ini catatan khususnya. Oke. Kalau sampai sini paham? Ini untuk ribuan, puluhan, dan ratusan. Kalau untuk satuan, nanti Ibu akan jelasin. Ini untuk ribuan, puluhan, dan ratusan. Kalau untuk satuan, kalian cek di 10 bilangan asli. Untuk satuan, cek di 10 bilangan asli ya. Bilangan asli pertama atau di depan. Atau depan. Ini bilangan asli atau bilangan di depan. Nah, ini catatan khusus. Dan yang ketiga, untuk ribuan, puluhan, dan ratusan, cek 3 angka di belakang. Oke, tambah lagi poin keempat catatan khususnya, yaitu jika angka belakang tidak ada 0, 1, 4, 5, 6, dan 9, artinya angka tertentu
tersebut dijumlahkan menjadi 10. Dijumlahkan menjadi 10. Misal di belakangnya itu ada angka 7 ya. Berarti 7 ini, maka yang paling belakang ini kan 7, maka 7 ini harus kita jumlahkan, menjadi hasilnya 10, berarti 7 ditambah 3 hasilnya 10. Maka yang kita ambil angka belakangnya bukan 10, adalah 3 ini. Ini yang kita ambil. Sekarang yuk kita praktek bareng-bareng. Cuman ini untuk catatan khususnya, kalian boleh salin di buku tulis kalian. Ini penting banget, karena ini adalah cara yang termudah dalam mencari pangkat 3 ya. Yuk kita praktek di halaman 107. Tadi kan ibu telah hapus nih. 107 tadi kan ibu telah hapus nih. Ibu cuman ambil angka 1331 nya sama 2157 dan 8000. Ini kan berarti kita bisa pindahin ke sini ya. Kita harus mencari yang bagian A, bagian B, dan bagian C. Maka kita jawab. Bagian A, cara membacanya itu akar 1331 pangkat 3 ya, sama dengan kita cek di syarat pertamanya. Oke, kebaca gak sih? Kalau nggak kebaca, coba di setel ukuran videonya itu 7.000-an biar makin jelas gitu. Nah, sekarang kita cek dulu di catatan khusus. Katanya ribuan, puluhan, dan satuan akan ada 2 digit. Ini kira-kira angka termasuk golongan ribuan. Nah, berarti akan ada 2 digit ya. Akan ada 2 digit, berarti ibu tulis seperti ini dulu. Nah, kedua kita skip karena ini masuk ribuan. Nanti ibu akan kasih contoh untuk yang satuannya. Karena yang satuan ini gampang banget. Salah satunya tadi adalah 64. 64 tadi kalau diakarkan pangkat 3, maka hasilnya adalah berapa? 64 ini 4 pangkat 3, hasilnya 64. Nah, itu mudah banget untuk satuan. Tapi kalau misalnya udah ribuan sebanyak ini, kita akan cari cara yang paling simple. Nah, setelah itu kita cek di catatan yang ketiga. Untuk ribuan, kita cek 3 angka di belakang. Maka 3 angka di belakang itu yang mana? 1, 2, 3, ya kan? 3. Berarti kita harus kasih jarak. Jaga jarak dulu. Nanti di sini hasilnya. Nah, setelah kita pisahkan, maka 1 ini di sebelah kiri, 331 ini ada di sebelah kanan. Maka kita cari dulu yang sebelah kiri adalah angka 1. 1 ini letaknya ada di depan atau belakang? Ada di depan. Berarti di depan kita lihat angka yang telah ibu pisahkan ini kan ada 2 macam nih. Ini yang bagian angka belakang, dan ini ada angka di depan atau angka pertama. Angka pertamanya yaitu 1, atau angka yang paling depan itu adalah 1.
Nah, yang mendekati 1 itu ini 1 pangkat 3, berarti pangkatnya kan udah ada di pangkat 3, berarti kita tulis 1 aja di sini. Oke. Sampai sini paham? Lanjut langkah keempat. Jika angka belakang tidak ada angka 0, 1, 4, 5, 6, 9, itu artinya angka tersebut dijumlahkan menjadi 10. Contohnya akar dari 1997 pangkat 3 ya, tapi di sini ibu hanya ambil yang di belakang adalah 7. Ada nggak 7 di sini? Nggak ada. Berarti kita jumlahkan agar dia menjadi 10, yaitu 7 tambah 3, maka yang diambil adalah 3. Nah, tapi kalau seandainya yang belakang ini 1, kita cek di sininya angka belakangnya ada 1, maka berarti ya udah lanjut aja tulis 1 di sini. Oke, berarti ini hasilnya adalah 11 ya. Maka hasilnya 11 karena 11 itu artinya 11 kali 11 kali 11 atau 11 pangkat 3. Tapi ini kan kita mencari akar dari 1331. Ini pangkatnya ada di sini. Di sininya tidak perlu kita tulis pangkatnya. Kita hanya tulis angkanya saja. Kita lanjut ke contoh yang B. B ini akar dari 2197 pangkat 3, tulis di sini. Berarti ini adalah ribuan, maka kita tulis 2 digit. Kita seperti biasa pisahkan dulu ya, pisahkan dulu. Kita fokus ke angka 2. Angka 2 ini kira-kira hasilnya berapa, dipangkatkan berapa yang hasilnya mendekati 2. Ada nggak? Kalau 2 pangkat 3 kan 8 hasilnya, berarti kelebihan, berarti 1 pangkat 3. Nah, karena pangkat 3-nya ada di sini, berarti kita hanya tulis angka 1-nya saja. Ya. Lanjut ke yang belakang. Yang belakang ini adalah 7. 7 itu ada nggak di bagian belakang? Ternyata nggak ada. Yang ada, kita lihat contoh di catatan khususnya. Ini contohnya, yaitu kalau seandainya tidak ada angka 0, 1, 4, 5, 6, 9, berarti kita harus totalkan menjadi 10. Artinya 7 ini ditambah berapa yang menghasilkan 10? 7 tambah 3 ya. Tetapi yang kita ambil adalah angka 3-nya. Oke, 3-nya kita pindahkan sebelah sini. Jadi hasilnya adalah 13. Paham sampai sini? Lanjut, berarti 13 ini artinya sama dengan 13 kali 13 kali 13. 13 kali 13 kali 13. 13 pangkat 3 hasilnya adalah 2197. Oke. Ini sama ya. 11 kali 11 kali 11, 11 pangkat 3. 11 pangkat 3, 1331. Nah, lanjut ke contoh yang C. Yang B udah paham. Kalau nggak paham boleh nanti japri ibu. Kita ke akar dari angka 8000. Angka 3. Ini ribuan, seperti biasa catatan khususnya ada 2 digit, tulis dulu 2 digit. Kita pisahkan
3 angka belakang 1, 2, 3. Oke, kita fokus ke angka 80. 8 ini pangkat berapa? Pangkat 3 yang menghasilkan 8. Ada nih 2 pangkat 3, berarti pangkat 3-nya nggak usah ditulis, berarti kita tulis angka 2-nya aja ya. Nah, lanjut ke yang angka paling belakang itu ada 0. Ada 0 ya. Angka paling belakang itu ada 0. Kita cek lagi. Ada nggak di sini? Oh, angka belakangnya ada nih 0. Berarti kita langsung aja salin 0-nya di sebelah sini. Hasilnya adalah 20. 20 itu sama dengan, artinya 20 kali 20 dikali 20 itu 20 pangkat 3, hasilnya 8.000. Oke, sampai sini paham? Kalau seperti itu, kalian telah memahami contoh sederhananya. Kalau kalian mau lihat cara di buku boleh, tapi di buku itu agak ribet. Kalian boleh mengikuti langkah-langkah ibu. Kalian boleh play lagi video ini. Kalau masih bingung, boleh japri ibu. Oke. Lanjut ke halaman berapa nih? 107. Oke, lanjut ke volume benda berwujud cair. Kalian bisa baca di halaman 107. Ini artinya persamaan dari 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. 1 meter pangkat 3 itu 1000 desimeter pangkat 3. 1 desimeter itu 10 cm. 1 desimeter pangkat 3 itu artinya sama dengan 1000 cm pangkat 3. 1000 cm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. 1 desimeter pangkat 3 itu 1 liter. 1 cm pangkat 3 itu 1 mililiter. 1 cc itu 1 mililiter, dan 1 cm pangkat 3 itu adalah 1 cc. Ini kalau ada soal misalnya satuan panjangnya itu berbeda, maka kalian boleh menggunakan ini. Kalian masih ingat tentang satuan panjang? Itu ada di materi semester kemarin. Nah, sekarang oke, kita lihat lagi di halaman 108 di 5.8 ya. 5.8 ibu akan pindahkan dulu. Katanya tadi 5.8 ini tempat kuenya berbentuk kubus dengan volume 353 cm pangkat 3. Berapa panjangnya? Berarti kalau dia mencari panjang, ya kita cari dulu seperti ini, 343. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. tiga ratus empat puluh tiga. Nah, 343 kita cek ada nggak di satuannya. Oh, berarti ada nih, udah pasti hasilnya 7 pangkat 3. Nah, kalau ini kan kita nggak ada masalah nih sama contoh 5.8, karena 7 pangkat 3 nya ini kalian cek di satuan apa ya, kalian cek di bilangan 10 pertama. Nah, kalian akan dapat 7 pangkat 3. Itu hasilnya 353. Oke, kalau gitu kalian
boleh buka lagi di contoh 5.9 di halaman 108 sampai 109. Kita akan kupas di sini. Nah, ini kan caranya lumayan ribet. Ibu udah jelasin nih cara yang paling mudah, yang seperti ini. Kita tes lagi cara versi yang paling mudah, ya. Versi yang paling mudah. Contoh 5.9 1331. Kita ubah 1331 akar ketiganya, ya, bagian A. Tadi kita harus tahu dulu 2 digit belakang, karena ini masuk ribuan. Masih ingat kan ini ribuan? Kita batasin. Berarti kita fokus ke angka 1. 1 ini adalah angka paling depan. Kita flashback lagi. Berarti angka paling depan itu ada 1/3. Berarti tulis satunya di sini. Lanjut, angka belakang itu 1. Nah, 1 ini ada di belakang juga. Nah, 1 kan? Berarti kita tulis 1 di sini. Hasilnya adalah 11. Ya. Sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh nomor B di 5.9. 2744. Akar dari 2744 pangkat 3. Karena ini ribuan, seperti biasa ada 2 digit, maka di sini kalian pisahkan dulu 1, 2, 3, pisahkan angka 2. Oke, angka 2, angka 2, angka 2. Kita cek lagi yang paling depan itu ada nggak yang dekatin 2. Pangkat 3 yang mendekati 2. Oh, ternyata 8 ini terlalu besar, berarti ambil 1 pangkat 3. Kita tulis satunya aja di sini. Oke, satunya di sini. Ini ya. Lanjut ke angka paling belakang. Ada 4. 4 ini ada nggak? Oh, ternyata ada. Tuh, ada 4 kan? Sini ada 4. Berarti tinggal kita salin aja di sini 4. Kita pindahkan 4 di sini. Hasilnya adalah 14. Benar? Boleh cek buku kalian ya. Lanjut ke yang C. Akar dari 5832 pangkat 3. Katanya ini ribuan, berarti kita tulis 2 digit di sini. Hitung angka 3 paling belakang, 1, 2, 3. Berarti di sini kita batasin. Oke. Ini 5. Angka paling depannya ada angka 5. Berarti kita cek angka paling depan, ada nggak angka 5 di sini yang mendekati 1 pangkat 3. 1, 2 pangkat 3, 8. Terlalu besar kan? 8 berarti yang mendekati adalah 1. Tulis 1 di sini. Ya. 1 pangkat 3. Gitu. Lanjut, berarti setelah itu kita cek angka belakang itu ada angka 2. Kita cek lagi di sini.
2 ada nggak di sini? Oh, ternyata enggak. Berarti kita cek di syarat keempat. Catatan khususnya, kalau tidak ada angka yang belakangnya itu angka 0, 1, 4, 5, 6, 9, maka kita harus jumlahkan 2 ini ditambah berapa yang menghasilkan 10. Berarti 2 ditambah 8 hasilnya 10. Berarti 10-nya ini adalah rumusnya, berarti yang kita ambil adalah angka 8-nya. Oke, kita pindahkan di sini 8. Gitu. Hasilnya adalah 18. Sama seperti di buku? Oke, tentunya sama. Nah, sekarang kita cek-cek di halaman 109 5.10. Oke. 5.10. Rani sedang menghias sebuah bingkisan. Bingkisan itu berbentuk kubus, volumenya 1728 cm pangkat 3. Setiap rusuknya ditempeli pita. Berapa sentimeter? Nah, sentimeternya kan kita nggak tahu kan, berarti ya cari aja tadi seperti biasa. Besar dari 1728 pangkat 3. Berapa digit? 2 digit, karena ini ribuan. Maka hitung 3 angka belakang 1, 2, 3. Berarti kita gariskan aja. Ini 1 ini merupakan angka paling depan. Kita cek lagi. 1 ada nggak nih? Oh, ternyata ada 1 pangkat 3. Berarti tulis deh 1-nya di sini, angkatnya tetap di sini ya. Nah, lanjut ke angka paling belakang. Angka paling belakang itu ada angka 8. 8 ini ada nggak di sini? Kita cek lagi. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Berarti kita lihat di syarat yang keempat, berarti kita harus tambahkan angka 8 agar menjadi 10. Berarti 8 ditambah 2. Maka ini hasilnya 10. 10-nya ini rumus ya, berarti kalian hanya fokus di angka penambahannya saja. Berarti 2 di sini. Salin deh 2 di sini. Hasilnya adalah 12. Oke, sampai sini paham? Bener nggak 12? Oh ya, ternyata benar 12 cm. Panjangnya kita udah tahu 12. Lalu panjang seluruh rusuknya 12. Panjang seluruh rusuknya itu adalah 12 kali 12 144 cm. Nah, kalau ini untuk mengetahui angka satuannya ya. Ini adalah angka satuan. 12 satuannya. Berarti kalau begitu, kalau untuk mengetahui panjangnya, panjang seluruhnya kan 12 kali 12 itu 144 cm. Panjang pitanya gitu. Kalau begitu, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita coba latihan soal ya, soal di halaman 110. Soalnya gampang banget jawabnya ya, kalian harus cermatin video ini baru bisa jawab. Bisa kerjakan A, B, C, D, E, F, tapi kebanyakan ya. Kalau gitu ibu mau kasih contoh aja yang nomor A. Ibu kasih contoh
yang A ya, akar 1728 pangkat 3. Oke, seperti biasa akan ada 2 digit di sini. Ibu akan pisahkan 1 2 3, berarti di sini 1 udah pasti ada di depan, ya kan? 1 ini pangkat berapa yang menghasilkan 1? 1 pangkat 3. Berarti pangkatnya tidak boleh ditulis karena udah ada di sini. Lanjut kita ke 8 ya. 8 ini ya, ini kan udah kan, pindah ke sini. Angka belakang ini kan ada 8. 8 ini kan nggak masuk kategori 0, 1, 5, 6, 9 kan. Berarti kita harus jumlahkan 8 ini dijumlahkan dengan yang menghasilkan 10 itu 2. Berarti yang kita ambil adalah 2. Ya udah, kita pisahkan 2-nya, tulis di sini. Nah, hasilnya adalah 12. Ya. 12 atau 12 kali 12 kali 12. Maka 12 pangkat 3 hasilnya 1728. Oke. Gampang banget kan? Kalau kita pakai faktorisasi, menurut ibu ini ribet. Tapi kalian bisa gunakan faktorisasi juga. Nah, hanya saja ibu gunakan cara yang paling mudah agar mempermudah gitu. Oke. Lanjut. Berarti kita coba yang F. Oh, ternyata ini 17.576. Kok angkanya banyak, Bu? Sekarang ibu akan kasih contoh yang angkanya ada berapa, apa dulu, ada 5 digit ya. Oke. Berarti kalau ada 5 digit, ibu akan kasih contoh, misalnya angkanya akar dari 32.768 pangkat 3. Oke, seperti biasa harus ada 2 digit di belakangnya. Kita pisahkan 3 angka paling belakang dulu. Hitung dulu, 1, 2, 3. Berarti pisahkan. Nah, 32 kan? 32 ini kita cek angka yang paling depan itu angka berapa? Ada nggak yang mendekati 27? Iya, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 3-nya kalian hanya tulis di sini. Pangkatnya udah di sini, nggak perlu di sini ya. Berarti setelah itu kalian lihat di angka paling belakang. Angka paling belakang itu ada 8. 8 seperti biasa nggak ada di angka belakang, karena angka belakang itu angkanya ada 0, 1, 4, 5, 6, dan 9. Berarti harus kita jumlahkan dulu. 8 tambah 2. Berarti ambil 2-nya ya. 2-nya kalian pojokkan di sampingnya. 2. Berarti hasilnya adalah 32. Sampai sini paham? Berarti 32 ini kalau kita kalikan 32 kali 32 kali 32, maka hasilnya 32 pangkat 3. Hasilnya 32.768. Seperti itu. Lalu kalian coba kerjakan yang nomor atau yang B, C, D, E, dan F ya. Mudah banget, kalian hanya menggunakan rumus yang ibu kasih. Kalian cermatin yang ini ya, yang ini. Yang ini yang paling wajib banget harus kalian ketahui.
Tuh, ini yang ibu keriting ini nih. Ini wajib banget kalian catat rapi di buku kalian juga, karena sampai kapanpun rumus pangkat 3 ini berguna banget ke depannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa saling japri kalau masih belum paham ya. Oke, untuk menutup pembelajaran ini kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.